Shalom Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sobat Kairos yang terkasih, menasihati seseorang di zaman sekarang ini rasanya perlu keberanian yang ekstra serta pertimbangan yang matang. Karena bisa saja seseorang yang dinasihati itu akan menjawab, masalah buat lo, atau GP deh, atau urus diri masing-masing lah, hidup lo aja kagak beres kok, dan lain sebagainya. Memang kita tidak memungkiri bahwa salah satu dampak dari era yang menjunjung kebebasan ini adalah kecenderungan setiap orang untuk berbuat, berperilaku, atau berucap menurut kemauan dan pikirannya sendiri. Hal itu dianggap sah-sah saja dan justru sebagai bahagian dari hak asasinya. Atau orang yang hendak memberi nasihat atau menegur sesamanya juga berpikir keras, sebab bisa saja ia merasa bukanlah juga pribadi yang sempurna, yang layak atau pantas menasihati orang di luar dari dirinya. Namun dalam nas firman Tuhan hari ini justru kita diingatkan salah satu tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sobat Kairos, kepedulian atau perhatian kita kepada sesama bukan saja dalam hal memberi bantuan berupa materi atau sesuatu yang dibutuhkan seseorang tersebut, tetapi adalah mengingatkan seseorang itu untuk mengetahui kebenaran Allah dan berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kita tidak ada yang sempurna, namun justru karena kita jauh dari kesempurnaan, maka sangat perlulah kita untuk saling mengingatkan atau saling menasihati dan saling membangun. Demikianlah kita bisa hidup sebagai sesama warga gereja, di mana kita adalah tubuh Kristus yang terkait satu sama yang lainnya. Bagaimanapun Yesus tidak menghendaki para pengikutnya hidup dalam cela, tidak sopan, dan berperilaku yang senonoh. Maka tatkala ada seseorang yang menasihati sesamanya yang bersalah, hendaknya dipahami bahwa hal itu adalah cara Allah untuk membuat hidupnya mengenal kehendak Allah serta kelak mau melangkah dalam kebenaran Allah. Lalu bila mana seseorang itu selalu atau suka membantah dan melawan, apa yang hendak kita perbuat? Bukankah kita juga sering mencari pembenaran bahwa kita adalah manusia biasa yang ada batas kesabarannya, sehingga kita mau marah-marah atau tidak mau lagi menasihati seseorang itu? Dalam falsafah Batak ada yang disebut dengan dang loja aik bayihut ihut rura. Artinya semua upaya yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Hal ini penting supaya kita tidak lekas berputus asa, namun menumbuhkan pengharapan dalam diri kita bahwa seseorang itu bisa berubah atau bertobat. Raja Salomo dalam Amsalnya mengatakan, sepanjang seseorang masih hidup, maka masih terbuka lebar kesempatan baginya untuk berubah dan mengenal kebenaran Allah. Karenanya, camkanlah bahwa salah satu panggilan kita sebagai sesama tubuh Kristus adalah untuk hidup saling memperhatikan, saling menasihati, dan saling membangun. Sobat Kairos, bila saudaraku menasihati atau mengingatkan sesamamu, lakukanlah dalam kasih Yesus Kristus, serta mohonkanlah Roh Tuhan ikut bekerja serta mengubah hatinya yang keras. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.